Arogansi si pemakan pajak. Setiap kali rakyat turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan, yang pertama kali muncul bukanlah kepedulian negara, melainkan arogansi aparat. Mereka yang dibiayai dari keringat rakyat justru hadir sebagai mesin penindas, bukan pelindung. Ironisnya, suara-suara di Senayan yang seharusnya mengawasi jalannya kekuasaan justru ikut membenarkan. Dua peristiwa dalam sepekan terakhir menjadi cermin telanjang betapa jauhnya negara dari rakyatnya. Awalnya, kita dikejutkan oleh penangkapan brutal di sekitar gedung DPR. Ratusan orang digelandang dan separuhnya adalah anak-anak. Banyak di antaranya pulang dengan tubuh lebam, bonyok, bahkan luka-luka. Namun, bukannya mengingatkan polisi untuk mengedepankan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia, seorang wakil ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni, malah memberi dukungan penuh. Dengan enteng ia berkata, sekalipun di bawah umur, penjarakan. Pernyataan ini menguak cara pandang seorang legislator yang seolah lupa bahwa anak-anak itu pun warga negara yang hak-haknya dijamin konstitusi. Di sini, kita melihat bagaimana DPR telah kehilangan fungsi pengawasan. Alih-alih mengkritisi aparat, mereka justru berdiri di belakangnya, menjadi corong pembenaran. Padahal, mari kita jujur, siapa sebenarnya yang lebih bermental preman? Anak-anak yang melempar botol di jalanan, atau institusi bersenjata lengkap dengan rantis, gas air mata, dan borgol yang tanpa segan memukuli anak-anak hingga babak belur? Premanisme yang dikecam oleh pejabat itu ternyata justru berdiam di tubuh institusi yang mereka bela. Beberapa hari berselang, kabar yang lebih memilukan datang. Seorang pengemudi ojek online tewas dilindas mobil rantis Brimob di kawasan Pejompongan. Ia hanyalah seorang demonstran, bukan provokator, apalagi musuh negara. Ia hanyalah rakyat kecil yang sedang mencari nafkah, yang setiap hari merasakan perihnya hidup di ibu kota, yang tanpa sadar turut menyumbang pajak dari setiap liter bensin yang ia beli. Tragisnya, justru tubuhnya dilumat oleh mesin negara, yang biaya operasionalnya pun berasal dari pajak rakyat. Kapolri memang cepat memerintahkan Propam untuk mengusut kasus ini, tapi rakyat sudah terlalu sering mendengar janji usut tuntas yang akhirnya berujung tanpa hasil. Yang mati tetap terkubur, yang memukul tetap bebas, yang menyiksa tetap berpangkat. Pada akhirnya, yang betul-betul dikubur bukan hanya jasad pengemudi ojek itu, melainkan juga rasa percaya rakyat kepada negara. Dua peristiwa ini, jika kita hubungkan, memperlihatkan pola yang sama, yaitu arogansi. Polisi merasa berhak menendang, memukul, bahkan menghabisi nyawa karena mereka berlindung di balik seragam dan institusi. Sementara DPR yang semestinya menjadi wakil rakyat malah meneguhkan tindakan itu dengan narasi pembenaran. Mereka lupa bahwa jabatan dan seragam mereka berdiri di atas keringat rakyat. Mereka lupa bahwa gaji mereka, kendaraan dinas mereka, hingga bensin rantis yang melindas rakyat itu semuanya dibayar dari pajak setiap bulan dipotong tanpa kompromi. Pada titik inilah kemuakan rakyat mencapai puncaknya. Mereka menatap DPR dengan kekecewaan mendalam. Jika kalian bekerja, bekerjalah dengan benar, bukan sekadar sibuk mengotak-atik kenaikan gaji sendiri. Sejak lama, rakyat telah bersuara lantang meminta RUU perampasan aset segera disahkan. Namun, suara itu tak kunjung digubris. Pertanyaannya sederhana, mengapa tidak dibawa ke meja paripurna? Apakah karena ada ketakutan tersembunyi bahwa korupsi mereka sendiri akan terbongkar? Sikap pura-pura tuli DPR seakan-akan tidak mendengar tuntutan publik, hanya memperjelas kenyataan yang sudah lama dirasakan, yakni aspirasi rakyat selalu diabaikan. Ironisnya, ketika menyangkut urusan gaji, tunjangan, dan fasilitas, para wakil rakyat itu mendadak sepakat bulat, kompak layaknya tim paduan suara. Sebaliknya, ketika menyangkut kepentingan rakyat, pembahasan selalu mandek, berlarut-larut, dan penuh alasan. Maka pertanyaan mendasar pun muncul. Untuk apa rakyat membayar pajak bila hasilnya hanya dipakai untuk membiayai institusi pemangsa rakyat? Apakah negara memang ingin memelihara ilusi bahwa rakyat adalah musuh yang harus ditaklukkan? Apakah anggota dewan lupa bahwa legitimasi mereka hanya bertahan sejauh rakyat rela menerimanya? Inilah wajah nyata arogansi si pemakan pajak. Mereka berdiri di atas rakyat, bukan bersama rakyat. Mereka merasa berhak menginjak rakyat karena fasilitas negara yang menopang hidup mereka membuatnya seolah wajar berlaku seperti tuan tanah. Padahal sejatinya mandat itu bisa ditarik kembali kapan saja. Dan itulah peringatan yang seharusnya dipahami.
Setiap kekerasan terhadap rakyat kecil, setiap nyawa yang melayang akibat kesewenangan aparat, setiap pernyataan congkak anggota DPR, semuanya adalah bara yang bisa menyurut api besar. Negara yang dibangun di atas kekerasan terhadap rakyatnya sendiri pada akhirnya akan runtuh bukan oleh musuh dari luar, melainkan amarah orang-orang yang selama ini mereka tindas.